Episode 33, sudah bangun, sayang. Mira merasa tubuhnya sangat lemah, dia membuka matanya perlahan. Sebuah cahaya temaram yang tidak terlalu silau. Gadis itu mengerjapkan matanya berkali-kali, berusaha mengangkat kepalanya, tapi masih terasa pusing. Sudah bangun sayang, ucap seseorang yang sangat familiar yang tidak jauh dari tempatnya. Mira menoleh ke arah suara itu. Revan, kenapa dia ada di sini? Di mana aku sebenarnya? Batin Mira. Kamu berada di vilaku sayang, itu kan yang ingin kamu tahu? Ucap Revan membaca isi pikiran Mira. Van, kenapa aku bisa bersamamu? Di mana Kevin? Tanya Mira. Bule brengsek itu, sudah aku lenyapkan. Jawab Revan mengepalkan kedua tangannya. Mira terkejut mendengar ucapan Revan. Jadi dia diculik oleh pria itu, tapi dia tidak boleh menunjukkan kelemahannya di depan Revan saat ini. Dasar pria gila. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kenapa dia menculikku? Kebatin Mira. Aku menginginkanmu sayang, ucap Revan mendekati Mira. Dia duduk di samping ranjang yang digunakan Mira itu. Apa kamu bisa membaca pikirkanku? Tanya Mira sebal. Aku tahu dari perubahan raut wajahmu yang cantik ini, jawab Reva, yang akan menyentuh wajah Mira tapi ditepis oleh gadis itu. Ayolah sayang, aku tahu kamu masih sangat mencintaiku. Aku berjanji kita akan bisa bersatu dan setelah ini tidak akan ada yang bisa memisahkan kita berdua. Mira menjadi semakin merinding mendengar ucapan Revan yang sangat ngelantur. Revan, kita ini saudara dan aku sudah menikah. Kita tidak mungkin bersama, seru Mira. Kalau bule brengsek itu tidak ada berarti statusmu menjadi janda dan tidak ada kata mustahil untuk kita menikah, ucap Revan. Dia mendekatkan tubuhnya pada Mira dan akan menyentuh wajahnya. Jangan sentuh aku, teriak Mira. Revan menghentikan tangannya mendengar teriakan gadis itu. Kalau kamu sampai menyentuhku seinci saja dari tubuh Ina, akan kupastikan aku akan membencimu seumur hidup. Revan mengumpat dalam hati dan menarik tangannya kembali. Dia harus melakukan sesuatu agar Mira menurut padanya. Baiklah sayang, aku akan menyuruh pelayan mengantarkan makanan ke kamarmu. Aku pergi dulu, ucap Revan berlalu dari kamar Mira. Hicks, ada apa ini? Kenapa aku bisa berada di sini bersama Revan? Kevin, kamu di mana? Mira menangis terseduh. Dia tidak mengingat apapun selain malam itu sehabis dia mandi dan mengganti baju. Flashback on. Mira keluar dari kamar mandi dan memakai bajunya. Saat dia sedang mengeringkan rambut, tiba-tiba dari arah balkon terdengar suara yang mencurigakan. Saat Mira akan mengecek keadaan balkon, tiba-tiba ada seseorang melompat ke arahnya. Dia pun berteriak kencang, tapi orang itu tiba-tiba membekap mulut Mira mengakibat gadis itu tidak sadarkan diri. Dan setelah Mira terbangun, gadis itu sudah berada di sebuah kamar yang bernuansa berbeda dari kamar di Villa Stefan. Flashback off. Aku harus keluar dari tempat ini, gumam Mira. Kemudian dia beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Mira memutar handle pintu itu, tapi ternyata terkunci dari luar. Sial, kenapa bisa jadi seperti ini? Mira menendang pintu itu. Aduh sakit. Hicks, Kevin, tolong aku. Gadis itu memegangi kakinya yang terasa sakit. Setelah menendang pintu, dia terduduk di lantai menangis meratapi nasibnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat Mira berdiri. Ceklek. Masuklah dua orang pelayan, membawakan nampan berisi makanan yang sangat lezat menggugah selera. Para pelayan itu meletakkan nampan di meja yang berada di kamar itu. Nona, ini sudah larut malam. Anda melewatkan makan malam. Sebaliknya cepat makan makanan ini, agar Tuan Revan tidak marahi kita, ucap salah satu pelayan wanita itu. Sejak kapan Revan menjadi tuan muda, sepertinya sudah banyak yang berubah. Aku harus memikirkan cara untuk pergi dari villa ini dan mencari Kevin, batin Mira. Baiklah, aku akan makan. Tapi bolehkan aku makan di ruang makan saja? Aku tidak terbiasa makan di kamar? Tanya Mira. Dua pelayan itu saling memandang, kemudian salah satu dari mereka berucap, Anda tidak boleh keluar dari kamar ini Nona, dan hanya bisa makan di sini. Jawab salah satu dari pelayan itu. Akhirnya Mira pasrah, dia pun sudah menahan lapar dari tadi, tapi saat ini dia sama sekali tidak nafsu makan. Kevin, tolong aku. Di bintang. Kevin melihat kedua penjaga villa telah tergeletak tidak sadarkan diri.
Sepertinya mereka dibius dengan cara membekap mulut mereka. Aku sudah berhasil melacak plat mobil yang membawa Nona Mira pergi dari Villa Tuan, ucap salah satu orang kepercayaan Steve. Dia melihat kaca TV yang berada di luar rumah, dan ada sebuah mobil yang mengintai villa itu sejak sore tadi. Kemana mereka membawa pergi istriku, ucap Kevin menahan amarah. Mobil itu pergi melewati jalan XX dan sekarang terdeteksi berhenti di sebuah villa yang agak jauh dari sini Tuan. Siapa pemilik mobil itu? Tanya Kevin mengepalkan tangannya. Itu plat mobil milik Bayu Segara. Bayu? Siapa dia? Apa hubungannya denganku dan Mira? Bayu Segara adalah asisten pribadi Revan. Teriak Kevin. Iya Tuan, sepertinya orang yang menyuruh Bayu menculik Nona Mira adalah Revan, jawab pria itu. Ikut aku ke villa itu, kita bebaskan istriku secepatnya dan jangan lupa untuk menghubungi polisi, perintah Kevin. Sedangkan Mira tidak menghabiskan makanannya. Dia sudah tidak mau lagi makan karena tidak nafsu. Aku sudah selesai, cepat bawa keluar makanan ini, ucap Mira kepada kedua pelayan wanita itu. Baik Nona, kami permisi. Oh ya, kamu yang berambut sebahu, tolong bawakan aku jus jeruk ya. Aku ingin minum itu, ucap Mira. Baik Nona, saya akan ambilkan, jawab pelayan yang ditunjuk oleh Mira. Setelah itu kedua pelayan itu keluar dari salam kamar. Aku akan membuat cara agar bisa kabur dari tempat ini sebelum Revan kembali, gumam Mira. Dia mondar-mandir di dalam kamar dengan perasaan was-was dan takut. Sungguh tidak pernah dibayangkan bahwa Revan berani menculik Mira seperti ini. Mira mencari sesuatu untuk digunakan menyerang pelayan tadi. Ketemu. Batin Mira. Dia melihat ada sebuah pajangan patung ukiran kayu di pojokan. Tok. Tok. Nona, ini jus yang Anda inginkan, ucap pelayan itu masuk ke kamar sambil membawa jus jeruk pesanan Mira. Taruh saja di meja itu, tunjuk Mira. Pelayan itu pun menaruh jus jeruk Mira di meja tanpa curiga. Mira segera mengambil patung kayu di pojokan itu dan langsung diarahkan ke pelayan itu dengan sangat keras. Bugel. Pelayan itu langsung tumbang begitu saja. Mira segera membuang patung kayu dan berjalan ke arah pintu. Ceklet. Mira membuka pintu dan melihat sekeliling. Ternyata di luar kamar ada beberapa orang yang sedang menjaga villa itu. Bagaimana aku bisa keluar kabur kalau keadaan luar seperti ini? Batin Mira berteriak. Aku tahu. Aku tukar pakaianku dengan pelayan itu saja. Akhirnya dengan ide gilanya Mira menukar pakaiannya dengan pakaian pelayan itu. Kevin menatap bangunan villa di depannya itu dan segera turun dari dalam mobil bersama orang suruhannya. Hei, siapa kalian? Ada penyusup datang. Teriak salah seorang penjaga di villa itu. Semua pengawal yang ada di villa itu langsung keluar termasuk Revan. Halo Tuan Kevin, kamu masuk ke sini untuk mengantarkan nyawamu sendiri kan? Hahaha. Ucap Revan tergelak. Di mana istriku? Teriak Kevin. Dia sedang tidur di dalam. Jangan ganggu dia. Turengsek. Kevin langsung berlari ke arah Revan akan menyerang. Revan menyeringai dan mengangkat senjata di tangannya. Dor. Bersambung.